Sayur, 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 sayur. Ibu-ibu, sayur. Ini ibu-ibu pada kemana ya? Kok jam segini belum pada kesini buat beli sayuran sih? Assalamualaikum Pak Yono. Saya mau beli sayurnya dong. Waalaikumsalam. Bu Yana, mari Bu dipilih-pilih dulu. Mau beli sayuran apa? Hari ini saya itu bawa stok sayuran lumayan banyak loh. Wah, iya ya Pak Yono. Tapi kok ini sayurannya udah agak layu gitu Pak? Iya nih Bu, saya itu juga bingung gimana ya cara mempertahankan sayuran supaya tetap segar gitu. Soalnya saya itu beli ke petani langsung dari kemarin-kemarin. Kenapa nggak dimasukin ke dalam kulkas aja Pak? Kan kalau di bawah itu ada khusus buat narok sayuran, biar tetap segar. Saya mah mana punya kulkas Bu. Walah, jadi Pak Yono nggak punya kulkas toh. Kalau begitu coba direndam Pak pakai air bagian bawah sayurannya itu. Wah, emangnya dengan cara begitu bisa mempertahankan kesegaran sayuran kah Bu? Kemungkinan bisa sih Pak, tapi ya saya sendiri belum pernah nyoba di rumah. Cuma pernah lihat tutorial gitu Pak. Walah, ya Bu Yana. Besok bakal langsung saya coba. Semoga aja bisa ya. Oh ya, makasih ya Bu Yana. Udah mau ngasih tips supaya sayuran jualan saya itu gak mudah layu dan tetap segar. Nanti Pak makasihnya, kalau emang tips itu beneran bisa ngebuat sayuran jualan Bapak tetap segar. Iya Pak, kalau gitu saya mau beli sayur kangkungnya Pak, sama kol dan juga tempe deh. Iya Bu, sebentar ya, saya bungkusin dulu. Tiba-tiba Bu Siti datang. Assalamualaikum. Wah, Pak Yono sama Bu Yana kayaknya lagi asik banget ngobrolnya. Waalaikumsalam. Bu Siti, iya nih Bu. Tadi tuh saya sama Pak Yono lagi ngobrolin tentang cara supaya sayuran jualannya Pak Yono ini nggak cepet layu. Iya Bu Siti, bener banget apa yang dibilang Bu Yana. Bu Yana ini dengan baik hati loh memberikan tips supaya sayuran jualan saya itu nggak cepet layu dan tetap segar. Ya ampun, ternyata cuma ngobrolin itu doang. Ternyata bener loh sayuran jualannya Pak Yono ini layu-layu semua. Maaf ya Bu, karena saya itu nggak punya kulkas di rumah, jadi sayuran saya itu cepet layu. Saya itu beli stok sayuran di petani itu ya beberapa hari yang lalu Bu. Makanya deh tadi saya tuh sampai obrolin tentang tips supaya jualan sayuran saya itu nggak cepet layu dan tetap segar sama Bu Yana. Ayolah, Bapak kok jadi tukang sayur nggak modal sih? Masa kulkas aja nggak punya? Ya gimana Bu emangnya? Saya itu nggak punya. Karena kan penghasilan dari jualan sayuran itu nggak begitu besar. Ya cukup buat memenuhi kebutuhan aja. Belum bisa buat beli kulkas. Makanya Pak Yono jangan jadi tukang sayur. Pak Yono ini palingan dulu ketika sekolah itu paling bodoh ya. Makanya deh sekarang kerjaannya cuma jadi tukang sayur. Saya dulu ketika sekolah nggak begitu bodoh kok Bu. Lumayan pinter lah. Cuma ya dulu karena keadaan ekonomi keluarga saya itu sulit ya. Jadi saya itu berhenti sekolah deh. Hahaha, pantesan aja. Orang udah miskin dari keturunan. Astagfirullah Bu Siti. Semua omongan Bu Siti itu sudah sangat keterlaluan loh. Sama saja menghina Pak Yono. Bu Yana, saya itu bukannya menghina. Saya kan cuma bilang kenyataannya. Orang Pak Yono juga ngakuin kok kalau dia itu emang miskin dari dulu. Tapi kan Bu, jangan menghina sampai seperti itu. Walaupun pekerjaan Pak Yono itu sebagai tukang sayur, tapi kan itu tetap pekerjaan yang halal. Ya emang sih pekerjaan halal, tapi hasilnya sedikit kan buat apa? Hahaha. Ya ampun Bu Siti, Bu Siti. Kayaknya akal Ibu Siti ini udah geser ya. Bisa-bisanya lo bilang kayak begitu. Sudah, Bu Yana sama Bu Siti jangan malah bertengkar gara-gara saya. Saya nggak apa-apa kok Bu. Dibilang seperti itu sama Bu Siti. Toh emang kenyataannya seperti itu kok. Tuh dengerin Bu Yana. Orang Pak Yono juga nggak masalah kok. Bu Yana kok malah nyolot sih? Udahlah, saya jadi nggak mood kan beli sayuran di sini. Saya beli sayuran di tempat lain aja deh. Yang nggak layu dan juga masih segar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah, kok ada ya Pak orang seperti itu? Bapak yang sabar ya. Iya Bu Yana, nggak ada apa-apa kok. Pada malam harinya, Nak, kamu nih jadinya gimana? Mau lanjut kuliah atau mau langsung nyari kerja, ha? aku juga nggak tahu nih Bu. Aku itu belum kepikiran. Ya ampun nak, bisa-bisanya loh kamu belum kepikiran. Padahal kan kamu udah lulus loh nak. Teman-teman kamu loh udah ada yang kuliah, udah ada yang kerja. Iya Bu, aku tahu kok. Cuma kasih aku waktu berpikir lagi ya Bu. Aku tuh masih bimbang dan juga bingung mau ngambil keputusan antara kuliah atau kerja.
Kamu tuh butuh waktu berapa lama lagi sih, Nak? Kalau gini caranya, yang ada kamu tuh malah nganggur terus di rumah. Ya, kalau maunya ibu sih, kamu tuh kuliah. Tapi harus bisa dapat beasiswa, biar nggak memberatkan ibu. Kamu tahu sendiri kan, biaya kuliah itu mahal. Ya, kalau dapat beasiswa itu susah, Bu. Kan ibu tahu sendiri, aku tuh nggak pinter-pinter banget. Makanya belajar supaya kamu itu bisa pinter. Kamu ini kerjaan yang ngeluh terus. Mau jadi apa toh nak kalau kamu tuh ngeluh terus? Kan kamu sendiri yang bilang kamu bingung mau milih antara kuliah sama kerja. Jadi ya udah ibu aja yang putusin. Kamu mulai sekarang cari beasiswa untuk kuliah. Tapi Bu, Tapi apalagi sih nak, udah loh kamu tuh nurut aja apa kata ibu. Daripada kamu luntang-lantung gak ada keputusan. tapi Bu, untuk bisa dapetin beasiswa itu susah dan harus ikut tes. Ya makanya usaha belajar supaya kamu itu bisa lulus tes untuk bisa masuk universitas dengan beasiswa. Ibu mah enak banget tinggal ngomong padahal kan yang ngejalanin aku. Ya ibu nyuruh kamu kayak begitu nak, karena kamu kan gak punya keputusan mau milih yang mana. Kalau ibu biarin yang ada kamu tuh bakal pengangguran terus. Udah ya, lakuin apa yang ibu suruh. Dari situ Riko pun berusaha untuk mengikuti beberapa tes untuk bisa masuk universitas dengan beasiswa, namun ia selalu gagal. Ya ampun Bu Siti, abis dari warung ya Bu? Bu Yana, iya nih Bu, saya abis dari warung. Bu Siti kenapa? Kok kelihatannya banyak pikiran gitu? Lagi ada masalah kah Bu? Iya nih Bu, saya pusing mikirin anak saya si Riko itu. Dia itu kan lagi bingung milih antara kerja atau kuliah. Jadi ya saya suruh aja dia itu daftar kuliah. Tapi dengan mengikuti tes untuk bisa dapat beasiswa, sampai tes berkali-kali selalu aja gagal. Duh, kasihan banget ya. Yang sabar Bu Siti, mungkin emang belum rezeki. Tapi emangnya anak ibu itu lebih cenderung pengen kuliah atau kerja Bu? Nah itu dia Bu, ketika saya tanya anak saya itu bilangnya bingung. Terus ya sama bimbang juga. Makanya deh akhirnya saya yang putusin untuk nyuruh dia kuliah dengan jalur beasiswa. Malah jadi kayak begini. Dia nggak pernah lulus tes satupun. Mungkin Bu, seharusnya anak ibu itu disuruh langsung kerja aja, jangan kuliah. Siapa tahu gitu rezekinya dengan langsung nyari kerja. Iya juga sih Bu, tapi saya pengennya anak saya tuh punya gelar Bu, biar bisa saya banggain gitu. Iya Bu, tapi kan ibu nggak bisa memaksakan kehendak anak ibu. Jadinya malah kayak begini kan, anak ibu malah nggak pernah bisa lulus tes sama sekali. Oh, maksud ibu saya itu orangnya maksa gitu ke anak. Terus saya ini yang salah, yang membuat anak saya malah gagal terus. Saya tuh nggak bermaksud seperti itu Bu Siti. Udahlah Bu Yana, bilang aja mau nyalahin saya. Bu Yana tuh pasti mau bilang kan kalau saya tuh jadi orang tua nggak becus dan suka maksa kehendak anak saya. Enggak Bu Siti, saya sama sekali nggak berniat bilang seperti itu. Halah, alasan aja. Udahlah, makin emosi saya kalau ngobrol sama Bu Yana. Permisi. Keesokan harinya, Ya udahlah nak, ibu nggak akan maksa lagi sekarang. Udah, kamu nggak perlu daftar kuliah dengan beasiswa lagi. Wah, yang bener Bu, alhamdulillah seneng banget deh rasanya sekarang aku tuh nggak perlu ikut-ikut tes lagi. Kamu nih Riko, sejak awal kamu tuh nggak pernah serius kan belajar untuk ikut tes biar dapat beasiswa di universitas. Aku serius kok Bu, cuma ya gimana emang itu tes supaya bisa dapat beasiswa. Susah Bu, susah banget, nggak semudah yang ibu suruh. Jadi kamu nyalahin ibu gitu? Aku tuh nggak nyalahin ibu. Udahlah, daripada kamu tuh terus-terusan gagal ikut tes supaya bisa dapat beasiswa, mending kamu tuh langsung nyari kerja aja. Tapi Bu, aku itu kayaknya belum siap deh kalau harus nyari kerja. Kurang ngajar kamu ya. Kamu tuh siapnya ngapain nah? Jadi pengangguran gitu? Disuruh kuliah ikut tes tapi nggak serius belajarnya. Giliran disuruh langsung kerja bilangnya belum siap. Terus kamu tuh maunya apa toh? Aku tuh maunya buka usaha aja Bu, nggak mau kerja sama orang. Nak, mau buka usaha itu modalnya besar. Emangnya kamu punya tabungan gitu buat modal? Kerjaan kamu aja loh ketika sekolah dulu mintain uang, terus buat jajan dan hal yang gak jelas. Ya kan ibu bisa jual sawah buat aku itu modal usaha, ya kan? Ibu gak mau ya jual-jual sawah buat modal usaha kamu. Apalagi kamu tuh sama sekali gak ada pengalaman buka usaha. Yang ada ntar malah tekor. Udah, mending kamu tuh nyari kerja aja.
Ibu nih sama anak sendiri pelit. Ya udah, besok aku itu bakal nyoba nyari kerja deh. Nah, gitu dong. Pada siang harinya, Assalamualaikum Pak Yono, saya mau beli tempenya dong 5. Waalaikumsalam. Wah iya Bu Siti, sebentar ya, tak bungkusin dulu. Bu Siti masih mau belanja di tempat jualan saya. Saya kira karena kejadian pas itu Bu Siti sudah nggak mau belanja di sini lagi. Iya, sebenarnya saya tuh nggak mau Pak belanja di tempat jualan Pak Yono ini. Tapi ya gimana, saya tuh lagi males ke pasar. Oh alah ya Bu Siti. Nah ini Bu Siti tempenya. Ya ampun Pak, ini kok tempenya bentukannya kayak begini sih? Udah kuning dan kelihatan busuk. Enggak kok Bu, perasaan tempenya masih bagus. Dari mananya Pak, orang udah busuk kayak begini? Bapak ini niat jualan nggak sih? Oh, apa jangan-jangan Pak Yono itu udah nggak punya modal ya buat jualan jadi tukang sayur? Makanya deh, jualannya udah pada busuk. Dibiarin aja, bukannya beli stok yang baru juga. Astagfirullahaladzim, nggak begitu Bu. Ini beneran tempenya belum busuk kok. Pak Yono, ini loh udah jelas-jelas tempe busuk, kok masih aja ngelak sih? Ada apa toh ini? Kok ribut-ribut? Ini loh Bu Yana, bisa-bisanya loh Pak Yono ngejual tempe busuk kayak begini. Bu, perasaan ini tempenya belum busuk, masih bagus kok. Bagus dari mananya? Duh, kayaknya mata kalian berdua tuh udah rusak deh. Nggak bisa bedain mana tempe busuk, mana tempe yang masih bagus. Bu, emang itu tuh beneran tempenya itu belum busuk. Ibu aja kali yang berlebihan. Saya tuh nggak berlebihan Pak Yono. Orang kenyataannya ini tempenya udah busuk. Ya ampun Pak Yono, jadi tukang sayur kok begitu amat sih? Dasar tukang sayur miskin, rendahan, licik, nggak jujur lagi. Permisi. Kok Bu Siti tega banget ya ngomong sejahat itu? Iya Pak, saya nggak nyangka banget deh Bu Siti bakal seketerlaluan itu. Pak Yono yang sabar ya. Saya di jalan. Hahaha, rasanya puas banget tadi aku udah ngehina-hina Pak Yono. Ya walaupun sebenarnya tadi emang tempenya tuh nggak busuk, cuma aku lagi kesel aja sama tuh orang. Jadi ya aku buat aja seolah-olah tempe itu udah busuk. Hahaha. Ya biar sekalian ngasih pelajaran gitu ke tukang sayur miskin itu. Soalnya tuh bawaannya emosi aja kalau ngeliat tukang sayur kayak begitu. Dan seharusnya dia tadi bakal sadar nggak sih dengan semua omongan yang udah aku bilang ke dia. Beberapa bulan kemudian. Ya ampun Riko, kamu nih gimana sih? Katanya nyari kerja selama ini, sampai sekarang lo nggak dapet. Kamu tuh sebenarnya beneran nyari kerja atau enggak sih? aku tuh beneran nyari kerja Bu. Tapi ya gimana, nyari kerja sekarang itu susah. Mana persyaratan makin banyak lagi. Halah kamu nih alasan aja kan? Dari kemarin-kemarin alasannya gitu terus. Kalau kayak gini caranya nak, kamu bakal jadi pengangguran terus. Bu, aku tuh bukannya alasan terus, tapi emangnya kenyataannya begitu. Nyari kerja sekarang itu susah banget. Aku juga tuh pengennya bisa dapat kerjaan Bu. Bohong kamu nih. Kamu tuh sengaja kan mau jadi pengangguran selamanya? Ya ampun, ibu kok bilangnya gitu sih? Ya nggak mungkin lah. Aku itu berniat jadi pengangguran selamanya. Aku itu juga nggak mau terus-terusan ngebebanin ibu. Ya terus kamu kenapa sampai sekarang nggak bisa dapat kerja, ha? Kan aku itu udah bilang Bu, nyari kerja itu sekarang susah. Ibu tuh kok nggak percaya banget sih Bu? Ya nggak percaya lah. Orang anak-anak tetangga lo nyari kerja langsung bisa dapat. Mana gajinya besar lagi. Mereka itu ada orang dalam Bu. Emangnya ibu itu mau apa nyariin orang dalam supaya aku itu bisa langsung keterima kerja? Nggak mau kan? Udahlah Bu, aku itu capek, aku mau istirahat. Seharian aku tuh udah muter-muter nyari kerjaan Bu. Duh ya ampun, kenapa semuanya jadi begini sih? Padahal kan aku berharapnya anakku itu bisa kuliah ataupun bisa dapat kerjaan yang bagus. Tapi semuanya gagal. Anakku udah nggak bisa masuk kuliah dengan beasiswa, nggak dapat kerjaan, malah jadi pengangguran. Pusing banget deh rasanya. Iya aku baru ingat, aku kan belum nyiram tanaman di depan. Aku siramin dulu deh daripada ntar mati. Bu Siti pun menyiram tanamannya yang ada di depan rumah. Nah kan, kalau disiram tanamannya kelihatan segar. Loh, itu bukannya Pak Yono ya? Dia ngapain coba berhenti di depan rumahku? Pak Yono ngapain? Kok berhentiin gerobak jualan sayuran Bapak di depan rumah saya sih? Bu Siti, ini loh Bu, gerobak saya rusak, nggak bisa digerakin. Makanya deh, saya tuh mau benerin dulu ini. Makanya Pak, kalau udah tahu gerobak nggak layak buat jualan, ya jangan dipakai lagi lah. Dan saya nggak mau tahu ya, Bapak itu benerin gerobak jualan sayuran Bapak, jangan di depan rumah saya. Pindahin kemana gitu? Bu,
Kan udah dibilang gerobak saya itu rusak, nggak bisa digerakin. Gimana coba mindahinnya? Loh, saya nggak mau tahu ya. Pokoknya saya nggak mau Bapak itu benerin gerobak jualan sayuran Bapak di depan rumah saya. Astagfirullahaladzim, Ibu Siti kok sampai begitunya sih? Padahal saya itu numpang sebentar loh di depan rumah ibu itu buat benerin gerobak saya. Saya bilang nggak mau ya nggak mau, Pak. Saya dorong juga ini gerobak Bapak supaya keguling. Jangan Bu, nanti sayuran saya pada jatuh. Hahaha, biarin, biar Bapak tuh tahu rasa. Udah dibilang nggak boleh, masih aja ngeyel. Rasain tuh gerobaknya keguling, terus sayuran Bapak pada jatuh ke tanah dan kotor. Udahlah kalau gitu, saya mau masuk rumah dulu, permisi. Ya ampun, kok ada ya orang sejahat itu, padahal aku itu nggak pernah ngejahatin dia sama sekali loh. Beberapa hari kemudian, Nak, Riko, kamu di mana sih? Duh ya ampun, tuh anak kemana lagi? Gak mungkin kan dia pergi buat nyari kerja, soalnya katanya dia lagi capek. Dan dia juga pasti bakal pamitan gak sih kalau pergi buat nyari kerja? Loh, ini anak kok malah nelpon? Berarti si Riko ini beneran lagi di luar rumah. Halo, assalamualaikum Riko. Nak, kamu tuh kemana tuh? Ibu cariin lo dari tadi. Waalaikumsalam Bu, maafin aku ya. Aku itu mutusin buat pergi merantau Bu. Sekarang aku itu lagi naik bis menuju ke kota. Astagfirullah, kok bisa-bisanya sih kamu merantau tanpa izin ibu? Aku itu bener-bener minta maaf ya Bu. Aku itu nggak berani izin karena takutnya ibu itu nggak bakal ngasih izinnya. Makanya aku nekat deh. Tapi tenang aja ya Bu, aku itu bakal berusaha supaya bisa dapat kerjaan di kota. Kalau gitu aku tutup dulu ya teleponnya. Assalamualaikum. Nak, jangan ditutup dulu. Ya ampun, nih anak ada aja gebrakannya. Bisa-bisanya loh dia nekat banget pergi merantau. Duh, aku jadi khawatir dia kenapa-napa. Tapi ya mau gimana lagi, dia udah terlanjur pergi. Ya udahlah, semoga aja dia beneran bisa dapat pekerjaan yang bagus dan dia bisa beneran sukses dan punya banyak uang pastinya. Sejak saat itu Riko pun merantau ke kota hingga suatu hari. Ya ampun, aku seneng banget deh. Hari ini anakku pulang dari merantau. Dia bilang dia udah dapat pekerjaan yang bagus. Ada Pak Yono. Pak Yono, sini dong. Ada apa ya Bu? Apa ibu mau menghina-hina saya lagi? Ya ampun, ya orang baperan dan seuzon banget sih. Tenang aja Pak, saya hari ini tuh lagi nggak mood ngehina Bapak. Soalnya hari ini anak saya pulang Pak dari merantau. Dia itu Pak udah dapat pekerjaan yang bagus. Wah, saya turut senang ya Bu. Ya harus dong. Tiba-tiba Riko datang menggunakan motor gerobak sayuran. Assalamualaikum Bu, Riko pulang. Waalaikumsalam. Loh Nak, kamu apa-apaan sih? Kok pulang pakai motor gerobak sayuran gini? Jadi gini Bu, aku itu emang udah dapat pekerjaan, tapi jadi seorang tukang sayuran. Duh ya ampun Bu Siti, ternyata anak ibu itu malah jadi tukang sayuran, kayak seperti saya. Pak Yono diem ya, saya tuh lagi nggak ngajakin Pak Yono ngobrol. Nak, kamu nih ngapain sih? Kok kerja jadi tukang sayur? Nggak boleh Nak, kamu nggak boleh jadi tukang sayur. Bikin malu tahu nggak? Bikin malu kenapa toh Bu? Ini kan pekerjaan halal dan hasilnya tuh lumayan loh Bu. Apalagi kan aku itu pakai motor nih, jadi bisa keliling jauh jualan sayurannya. Wah, Nak Riko, saya setuju sama kamu. Besok kayaknya saya itu juga mau bakal upgrade deh pakai motor jualan sayurannya. Nah kan Bu, Pak Yono aja setuju Bu. Iya Pak Yono, nanti kita jual sayurnya bareng-bareng ya. Kebetulan kalau jualan di kota tuh udah agak susah, makanya saya itu memutuskan untuk jualan sayuran di kampung deh. Wah ya Riko, betul. Duh, kenapa semuanya jadi gini sih? Aku nggak terima anakku jadi tukang sayur kayak Pak Yono. Rasanya malu banget. Aku kan suka ngehina-hina pekerjaan Pak Yono yang jadi tukang sayur. Malah anakku jadi tukang sayur juga. Gak, aku nggak terima. Malu banget. Akhirnya sejak saat itu, anak Bu Siti pun bekerja sebagai tukang sayuran, sedangkan Bu Siti merasa sangat malu dan jadi jarang keluar rumah.